Baik, Bapak-Bapak sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita buka dengan melafazkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumiddin, amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Sadaqallahul azim. Hadirin sidang jemaah maghrib yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan karunia-Nya kepada kita semuanya, sehingga pada malam hari ini walaupun cuaca hujan, kita istiqomah hadir di masjid ini untuk melakukan sholat jamaah, dilanjutkan dengan kajian ba'da maghrib ya. Untuk hari ini kebetulan kajiannya Sirah Nabawiyah. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan menjadi amal soleh kita semuanya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Salawat beriring salam mudah-mudahan senantiasa terlimpah curah kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, serta kepada para pengikutnya, insya Allah termasuk kita di dalamnya hingga akhir zaman. Hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kajian Sirah Nabawiyah kita sampai pada perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang pertama menuju ke Syam, yang diajak oleh pamannya yang bernama Abu Thalib. Walaupun perjalanan itu tidak lanjut karena Abu Thalib merasa khawatir dengan keadaan Muhammad kecil yang kata pendeta Bahiro seandainya ditemukan oleh orang-orang Yahudi maka Muhammad ini akan dibunuh karena pada dirinya terdapat tanda-tanda kenabian berdasarkan kitab-kitab suci sebelumnya. Memang di dalam kitab suci sebelumnya menurut riwayat disampaikan bahwa kelak akan ada nabi terakhir dengan ciri-ciri yang disebutkan. Inilah yang kemudian menjadi saat-saat yang dinanti-nanti oleh orang-orang Bani Israel. Mereka berharap bahwa nabi yang terakhir itu adalah nabi dari bangsa mereka yang mau mengikuti apa yang menjadi kehendak mereka. Maka mereka menanti dalam waktu yang sangat panjang. Ya, 5 abad lebih kan tidak ada nabi. Itu penantian yang panjang bagi Bani Israel untuk mendapatkan nabi yang terakhir, nabi pamungkas lalu. Tapi kalau mereka tahu bahwa ternyata tanda-tanda kenabian itu ada pada orang yang bukan dari bangsa mereka,
Itulah yang menjadi kekhawatiran Bahiro, ya, bahwa Muhammad akan dibunuh. Ini hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka setelah Nabi Muhammad melakukan perjalanan ke Syam yang pertama kali, walaupun itu sampai tidak jadi, ya, kembali. Nah, sejak saat itu, khususnya di usia 17 tahun, Nabi Muhammad lebih banyak berdagang di lingkungan Hijaz. Artinya tidak keluar dari Hijaz. Hijaz itu yang Mekah sekarang itu, ya. Jadi Nabi Muhammad belajar berdagang, ya, di kira-kira usia 17 tahun setelah beliau di masa kanak-kanak menggembala. Ya, menggembala itu kan usia 8 tahun sejak ditinggal oleh kakeknya, ya, sampai dengan masa usia sekitar 15-16 tahun itu Nabi Muhammad menggembala, walaupun kemudian tetap diasah skill berdagangnya oleh pamannya yang bernama Abu Thalib. Tapi Nabi Muhammad tidak berhenti dari bekerja. Ya. Pelajaran yang terpenting dari perjalanan Rasulullah dari usia 8 tahun sampai dengan usia menikah, Rasulullah itu kan hidupnya menumpang. Ini bahasa kita sekarang, ya. Menumpang di rumah Abu Thalib. Yang notabene Abu Thalib ini seorang yang juga kekurangan secara ekonomi dan harus menghidupi anaknya yang cukup banyak. Maka Nabi Muhammad kecil itu tetap berpikir, saya tidak bisa menjadi beban bagi pamannya, maka saya pun harus berusaha bisa menghidupi diri sendiri. Dimulailah dengan menggembala, walaupun dengan upah yang sangat kecil. Ya, namanya anak-anak, ya diupahkan ya sekedarnya. Tapi Nabi Muhammad menerima upah itu. Prinsipnya adalah bagaimana saya bisa hidup mandiri yang tidak menjadi beban bagi pamannya. Walaupun pamannya tidak pernah menyuruh Muhammad untuk bekerja. Nah, ini hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau Nabi Muhammad di kemudian hari menjadi pedagang ulu, itu karena sejak kecil sudah terlatih kemandiriannya. Ya, mandiri berdagang. Sudah terlatih ketahanannya, ya, harus membawa ternak orang lain yang bukan miliknya sendiri, kan gitu ya, yang tentu punya resiko, ya, minimal dimarahi sama juragannya. Nah, itu terlatih begitu. Mestinya itu pula yang kita terapkan kepada remaja-remaja sekarang, gitu ya. Kepada anak-anak sekarang, mungkin kita menumbuh kembangkan anak bagaimana sisi kemandirian itu, tentunya dengan situasi dan kondisi yang sesuai dengan sekarang ini, kan gitu. Ya, tidak mungkin kita menyuruh anak-anak sekarang untuk menggembala sementara kita hidup di perkotaan, kan gitu ya. Ya, mungkin yang sesuai sekarang apa kira-kira? Nah, maka ketika usia 12 tahun itu kira-kira kan SD, ya, lulus SD atau kelas 6 SD, ya. Kalau anak usia sekarang itu dibawa pamannya untuk berdagang, melakukan perjalanan yang sangat jauh, ya, beribu-ribu kilo, kan gitu ya. Itu Nabi Muhammad ya tetap mau dan siap, artinya tahan secara fisik melakukan perjalanan yang sangat jauh. Ini bukan pakai jet, ya, hanya pakai unta. Ya Allah, ya. Artinya kalau Abu Thalib itu mengajak Muhammad, kok tidak mengajak anaknya, begitu ya? Karena Abu Thalib sangat tahu dengan Muhammad, sosok yang tidak pernah mengeluh, sosok yang sangat tegar, sosok yang sangat kuat, kan begitu. Sehingga ketika di perjalanan tidak akan merengek-rengek minta pulang. Nah, kalau kita ngajak anak usia 12 tahun sekarang kan ya
Ya berbeda kan begitu ya. Jadi ini terbentuknya Nabi Muhammad SAW. Ya sampai dengan usia 17 tahun itu kemudian Nabi Muhammad SAW banyak berdagang di lingkungan Hijaz. Ya. Nah kemudian di sekitar usia 20-an tahun ya baru Nabi Muhammad melakukan ekspansi dagangnya. Ya bukan hanya di lingkungan Hijaz tapi juga keluar Hijaz. Sehingga ekspedisi dagang Nabi Muhammad itu sepanjang hidupnya ya sampai dengan Nabi Muhammad diangkat menjadi nabi dan rasul itu tidak kurang dari 18 kali ekspedisi perdagangan keluar kota Hijaz. 18 kali. Ya orang sana mungkin berdagang itu setahun sekali ya Bapak-bapak sekalian. Ya karena tadi memakan waktu yang panjang. Ya, jadi mereka itu berdagang katakanlah 6 bulan untuk hidup 6 bulan berikutnya. Nanti berdagang lagi begitu terus. Maka jangan heran ya kalau kita kaji nama-nama bulan itu menyesuaikan dengan kultur orang Mekah. Ya ada Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir itu kan ada arti-artinya. Ya arti-arti itu sesuai dengan kultur orang-orang Mekah. Ya seperti Rabiul Awal itu para pemuda sedang berada di rumah di Mekah, itu artinya sedang tidak melakukan perjalanan dagang begitu. Jadi ada masa mereka berada di kampungnya dan ada masa mereka sedang melakukan ekspedisi perdagangan. Dan Rasulullah SAW pun sama ya dengan masyarakat pada umumnya dalam melakukan perdagangan ekspedisinya itu. Maka Rasulullah itu tidak pernah melakukan ekspedisi perdagangan di bulan Ramadan. Ya. Jadi bulan Ramadan itu dulu sudah ada juga. Ya. Sebelum Islam datang Ramadan itu sudah ada nama bulan Ramadan itu sudah ada. Walaupun menurut ahli sejarah nama Ramadan itu ada setelah Islam. Sebelumnya namanya adalah Sya'ban Tsani. Jadi Sya'ban awal dengan Sya'ban Tsani. Setelah Islam ada Sya'ban Tsani ini kemudian dinamai sebagai Ramadan didasarkan kepada ayat Al-Qur'an. Kan gitu kan, Syahrul Ramadan allazi unzila fil Qur'an. Walaupun menurut para sejarawan yang lain tidak, dari zaman dulu namanya ya Ramadan. Karena arti Ramadan itu tidak ada kaitan dengan puasa. Ramadan itu maknanya adalah apa maknanya Ramadan? Panas. Panas. Nah, kalau masyarakat Arab pada saat itu tidak melakukan ekspedisi perdagangan karena musimnya sedang musim panas. Nah, sedang musim panas itu betapapun sana orang Arab yang terbiasa dengan panas, ya, tapi untuk melakukan ekspedisi yang memerlukan waktu yang panjang itu sangat berat. Maka lebih banyak mereka melakukan aktivitas di dalam kota begitu. Jadi tetap namanya sudah Ramadan begitu. Ya kita tidak perlu memperdebatkan, dua-duanya sama ya, dua-duanya artinya saling melengkapi saja kan begitu. Nah, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi Nabi Muhammad SAW membangun ekspansi perdagangannya keluar Hijaz di sekitar usia 20-an tahun. Yang paling penting kita pahami dalam proses pembentukan Nabi Muhammad sebagai seorang pedagang itu tentu bagaimana Nabi Muhammad membangun kepercayaan orang lain. Ingat bahwa Nabi Muhammad ini adalah seorang yatim yang tidak punya harta kekayaan.
Ya, hidupnya numpang kepada pamannya Abu Thalib. Tidak punya harta kekayaan. Bagaimana mungkin seorang yang tidak punya kekayaan bisa berdagang karena dia tidak punya modal. Ya. Ini yang kemudian menjadi kepiawaian Nabi Muhammad SAW. Karena prinsip yang digunakan, bagaimana saya menjadi orang yang jujur. Ya, karena kejujuran ini yang akan menumbuhkan kepercayaan orang lain kepada dirinya. Maka sejak menjadi penggembala, Nabi Muhammad itu benar-benar menanamkan nilai-nilai kejujuran di dalam pekerjaannya. Itu yang membuat simpatik orang-orang Arab, orang Mekah. Banyak juga orang Mekah yang menginginkan kambingnya itu diangonkan ya, kalau kita ya bahasanya. Diangonkan bahasa Indonesianya apa ya? Digembalakan. Nah, digembalakan oleh Nabi Muhammad SAW. Itu banyak. Ya. Jadi tradisi orang Mekah itu kan dulu dia akan menitipkan barang-barang kepada orang yang dipercayanya. Ya. Barang-barang yang produktif kan begitu ya. Nah, termasuk kambing itu digembalakan kepada Nabi Muhammad. Itu kejujuran. Nabi Muhammad tidak pernah mengatakan bahwa kambingnya mati gitu ya. Kalau memang tidak mati. Dan menggembalakan kambing di sana itu tidak seperti di kita hanya 2-3 ekor. Di sana menggembalakan kambing ratusan ekor begitu ya. Ratusan ekor. Ya, bahkan juragannya aja nggak ngerti jumlahnya, bisa jadi begitu. Ya, karena di sana satu lembah yang lain kan begitu. Kalau di kita mah di kandang ngarit paling kan gitu ya. Sana nggak ada ngarit. Pokoknya kambing nyari makan sendiri, mereka digiring ke lembah, ya sudah tinggal cari makan sendiri. Nah, itu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika Nabi Muhammad SAW memulai berdagang, Nabi Muhammad pun bisa mendapatkan kepercayaan dari masyarakat Mekah pada saat itu untuk menerima investasi, ya kira-kira begitu ya, menerima investasi. Nah, investasi zaman dulu kan bentuknya bukan uang ya, tapi bentuknya barang, karena zaman dulu kan uang itu belum menjadi alat tukar resmi, walaupun sudah ada dinar, sudah ada emas gitu ya. Dulu kan bentuk transaksinya dengan tukar menukar barang, ya barter. Ya zaman kita juga dulu begitu, ketika rupiah belum menjadi alat tukar resmi kan ya, transaksinya kita dengan tukar menukar barang, dengan barter. Nah, maka kejujuran, keadilan, transparansi, itu ditegakkan betul dalam proses berdagang yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad tidak pernah gambling, tidak pernah menipu dalam hal barangnya, tidak pernah mengambil untung yang berlebih. Nah, itu Nabi Muhammad kan begitu. Maka hadirin, banyak orang tuh yang senang kepada Muhammad remaja itu, ya, untuk menitipkan barang-barangnya, silahkan dijualkan begitu kira-kira. Ya, ini yang disebut dengan bisnis tanpa modal. Bisnis tanpa modal. Dulu yang ada dalam pikiran kita kerap kali bahwa bisnis itu akan bisa dilakukan kalau ada modal. Ya. Padahal Rasulullah sudah mengajarkan sejak dahulu bahwa kita bisa melakukan bisnis tanpa modal. Ini kalau sekarang bisa ya, banyak orang sudah terbuka cara berpikirnya, karena sekarang banyak orang jualan online. Orang jualan online itu modalnya hanya handphone sama relasi. Mau nggak barangnya dijualkan oleh saya melalui
online. Hanya itu saja kan gitu. Dan sekarang banyak orang-orang sukses tuh, ya, dagang tanpa modal. Ya modalnya hanya handphone, dia share kemana-mana, dia kirim, padahal barangnya bukan punya dia kan gitu. Ya barangnya dia pesan ke orang lain, ke relasinya itu. Sekarang kan begitu. Cuman jeleknya sekarang itu ya berpotensi memunculkan banyak penipuan kan gitu. Sekarang kan begitu ya. Dan susah bagaimana transaksi itu benar-benar bisa sah, karena bisa jadi yang ada di foto itu bukan barang sebenarnya kan gitu. Ya, saya beli online misalkan, ya ini misal saya beli online tas, di fotonya disebutkan speknya begini, gambarnya bagus, tapi yang datang ternyata beda, kainnya beda, speknya tidak sesuai dengan yang disebutkan. Ini kan gharar namanya, unsur penipuan ini namanya. Nah ini sekarang potensi yang seperti itu banyak sekali begitu ya. Maka online itu, berdagang online itu sulit untuk menetapkan hukumnya antara boleh dan tidaknya. Ya, sebagian ulama ada yang tidak boleh karena barangnya harus ada di depan mata. Lah kalau sekarang kan ada teknologi sama di depan mata tapi dalam bentuk gambar kan gitu. Boleh tidak begitu ya. Ya itu pembahasan yang lain lah saya kira ya. Kita tidak usah berkutat di situ. Tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah mengajari kita bagaimana sesungguhnya bisnis tanpa modal, yaitu membangun kepercayaan. Untuk membangun trust, kepercayaan itu, maka sikap jujur, ya, transparansi, ya, keadilan itu betul-betul dijaga oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, keadilan itu pembagian lah, kalau kita pemilik modal berapa persen, kita yang menjalankan berapa persen, kan gitu. Kalau sekarang orang susah, pakai begitu pun nanti bilangnya untungnya tidak banyak. Ya, sebenarnya punya untungnya 1 juta, tapi dia bilang ke pemilik modalnya cuma 500, kan gitu. Nanti yang 500 itu dibagi 70 dan 30. Jadi dia dapat banyak sendiri, itu karena serakah. Ini berarti tidak transparan, tidak berkeadilan, kan begitu. Nah sekarang berpotensi begitu. Ya seperti BMT itu, ya, BMT kan syariah, ada sistem pinjaman namanya mudorobah. Mudorobah itu bagi hasil, ya kan? Misalkan pemilik modal 40%, yang menjalankan itu 60%. BMT-nya 40%, yang meminjam modalnya 60%, karena dia yang menjalankan. Asal muasalnya dagang, meminjam dalam Islam untuk modal itu tidak ada agunan. Tapi kalau ke BMT ada agunan tidak? Ada agunannya, ya. Ke bank syariah itu harus ada agunan. Itu yang tidak sesuai dengan syariatnya itu ada agunannya, itu masalahnya. Cuman persoalannya kalau tidak ada agunan, bangkrut tuh BMT, bank-bank itu akan bangkrut. Karena susah untuk menakar kejujuran seseorang. Ya tadi dia diberi modal, nanti setelah itu lari, ya. Kalau enggak, bagi hasilnya tidak jujur. Tadi yang saya sampaikan, mungkin keuntungannya 1 juta, tapi dia bilang 500.000, kan susah. Ya, disitulah kenapa bank-bank syariah, walaupun sistem agunan itu sebenarnya tidak ada, akhirnya tetap masih menggunakan agunan untuk kemaslahatan, kan gitu. Nah itu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah begitu luar biasa ya, membangun trustnya itu, kepercayaannya itu. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam banyak mendapatkan ya orderan lah dari banyak pemodal untuk bisa membawakan dagangannya. Ya, mereka berpikirnya lebih kepada
pragmatis bahwa setiap dagangan yang dibawakan oleh Muhammad pasti keuntungannya besar, begitu. Dan barang itu habis. Karena Nabi Muhammad, hadirin, itu piawai. Nabi Muhammad itu dalam berdagang tidak asal sekedar dagang, tapi beliau akan menetapkan saya akan berdagang kemana, dan beliau tahu karakter masyarakatnya seperti apa, yang dibutuhkan oleh masyarakat itu apa. Itu beliau paham betul itu. Ya. Misalkan kalau daerah Wonocatur orangnya senang jajan, maka ya dibukalah kuliner, kan gitu. Tapi kalau orangnya nggak senang jajan daerah sini, ya jangan dagang kuliner yang nggak payu. Orangnya senang masak di rumah. Nah, misalkan gitu. Itu kan diteliti dulu begitu. Kalau gitu dagangnya apa ya? Ya dilihat masyarakat sini sukanya apa. Nah, misalkan gitu. Kalau sukanya dengan penampilan, oh jual aksesoris aja, ya misalkan begitu. Jadi itu Nabi Muhammad jeli betul. Dan ketika Nabi Muhammad melakukan perjalanan perdagangan ke satu daerah, Nabi Muhammad tidak hanya memfokuskan kepada satu tempat, ya, tidak ke satu pasar, tapi beberapa pasar. Itu sesungguhnya untuk mengetahui karakternya, ya, karakter masyarakat. Ya. Yang itu persis seperti Cina, hadirin. Sekarang itu Cina itu kalau berjualan, Cina ini ya, dia akan membuka toko di satu wilayah yang dia tidak tahu wilayahnya seperti apa. Maka dagangan dia itu akan banyak, bermacam-macam, walaupun jumlahnya hanya sedikit. Nah, nanti beberapa bulan setelah dia buka, dia akan lihat barang yang paling laku apa. Barang yang paling laku itu nanti yang diperbanyak stoknya. Terus ya diperbanyak. Mungkin barang yang paling laku yang diperbanyak stoknya itu dibuat harganya lebih murah. Ini namanya rebranding, untuk membranding kembali, ya. Ini saya contohkan aja Pamela ya, umpamanya ini Pamela. Pamela itu harga susunya murah, brandingnya susu. Ya, murah. Nah, padahal Pamela sudah buat strategi, misalkan susunya dimurahkan, tapi barang-barang yang lain dinaikkan supaya ada subsidi silang. Nah, berpikirnya begini, kalau saya punya branding Pamela, punya branding susu murah, orang kalau datang ke toko pasti belinya tidak hanya susu, tapi pasti macam-macam. Begitulah. Kan Cina juga begitu. Ya, mulainya fotokopi, terus dia naruh sepeda, berapa sepeda baru. Ternyata sepedanya laris, sepedanya diperbanyak. Ya, toko Esa Jaya itu, toko sepeda yang di sini, itu kan asal mula tokonya itu di Jalan Gajah Madalan, dan itu fotokopi Cina. Ya, saya tahu karena dulu saya tinggal di daerah sana. Itu fotokopi. Fotokopi di jalan besar, walaupun banyak sekolah, tapi usaha fotokopi ternyata ya berat, ya. Fotokopi itu kalau tidak laku banget, dia akan berat di operasional, kan begitu. Terus dia naruh sepeda, beberapa sepeda, laku sepedanya. Terus yang diperbanyak sepedanya. Terus fotokopinya tetap ada, tapi jadi mengecil kan gitu. Sepeda, akhirnya buka cabang khusus sepeda, kan gitu. Yang di sana kayaknya fotokopinya masih kayaknya. Jadi seperti itu, hadirin yang dirahmati Allah. Itu Nabi Muhammad. Saya tidak mengatakan bahwa Nabi Muhammad belajar ke Cina, ya, atau Cina belajar kepada Nabi Muhammad. Ini tidak tahu mana yang lebih dulu gitu ya. Ya, tapi pernah ada pepatah bahasa Arab yang disampaikan oleh Rasulullah, utlubul ilma walau bisin. Katanya ini hadis ya, tapi juga diperdebatkan. Tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina. Jadi pada saat itu Cina memang sudah
ya sudah maju begitu ya, maju sesuai dengan zaman pada saat itu begitu ya. Nah, apakah Rasulullah meniru cara Cina atau memang Rasulullah atas bimbingan wahyu punya strategi berdagang yang seperti itu? Wallahu a'lam bishawab, kita tidak tahu ya. Tapi itulah cara dagang yang dilakukan oleh Rasulullah SAW ya. Beliau akan sangat tahu betul bagaimana karakteristik pasarnya ya. Nah, ikhwah fillah rahimakumullah, ini ada cerita antara Jepang dengan Amerika ya. Jepang itu membangun kerjasama dagang dengan Amerika. Nah, konon katanya pada satu waktu kemudian Amerika memutuskan, karena Amerika banyak merugi. Ternyata begini, kenapa Amerika banyak merugi? Kalau Jepang ketika dia ekspor ke Amerika, dia melihat orang Amerika tuh kayak apa? Oh, tinggi-tinggi, berarti buat bajunya yang gede-gede kan gitu ya, celananya yang panjang-panjang kan gitu ya. Itu begitu. Sementara Amerika tidak mikir begitu. Yang penting produk yang ada di Amerika diekspor ke Jepang. Lah kalau baju ke orang Jepang ya kebesaran dong, orang Jepang pendek-pendek kan begitu ya. Orang Jepang pendek-pendek. Akhirnya barang-barang Amerika itu tidak laku. Tidak laku. Jepang pun pinter. Orang Amerika itu di pabrik motor besar di Amerika banyak. Yang tidak ada itu motor kecil. Nah, diambillah sisi keunikannya. Kalau Jepang mengekspor motor besar, pasti kalah saingan sama produksi lokal di Amerika. Maka dibuatlah motor yang kecil, menjadi menarik, unik, karena di sana tidak ada pabriknya, begitu. Ya. Itulah salah satu contoh strategi, ya, strategi. Dan itu yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Bagaimana Rasulullah SAW mempelajari pasar itu. Dan hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah dalam berdagang pun itu sudah memakai teori modern sesungguhnya ya, yang pada saat itu belum ada. Rasulullah itu kan lebih mencari omset ketimbang keuntungan besar sesaat ya. Jadi barang itu tidak dijual mahal, tetapi dibuat perputarannya lebih cepat. Kalau tadi dikatakan kenapa orang percaya kepada Muhammad karena barangnya cepat habis, karena Rasulullah menjualnya omset tadi itu murah tapi barangnya cepat habisnya, begitu. Jadi itu yang dilakukan. Ya memang ngambil untungnya tidak seberapa. Inilah bukti bahwa Nabi Muhammad tidak rakus. Artinya bukan ingin mencari keuntungan sebesar-besarnya, tidak. Bagi beliau, oh saya cukup mengambil untung sekian, ya. Maka beliau jual dengan harga yang tadi tidak mahal, gitu ya. Akhirnya orang berduyun-duyun untuk membeli barangnya Muhammad remaja itu. Jadi cepat sekali habisnya. Ini omset. Ya. Nah hadirin, kira-kira kalau dagang lebih untung omset atau lebih untung ngambil untung sekali besar? Ya. Ya, kalau saya kok lihat lebih ke omsetnya. Ya. Omset itu akan menjaga seorang pedagang dengan pembeli karena akan menjadi pelanggan. Tahu kalau di situ murah. Ya, mendorong pembeli untuk kembali. Tapi kalau mahal membuat pembeli kapok. Gitu ya. Membuat pembeli kapok. Dan menjual omset itu kita akhirnya bisa promosi tanpa modal. Kenapa promosi tanpa modal? Ya tadi pembeli ini akan ngomong ke banyak orang, toko sana loh yang murah, nah, kan gitu.
Itu kan promosi tanpa modal namanya. Nggak perlu pasang banner, nggak perlu iklan di mana-mana, orang sudah datang. Nah itu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya coba misalkan masjid ini punya amal usaha, ya buat aja harganya yang murah, ngambil keuntungannya tidak usah banyak-banyak. Itu bisa jadi perputarannya cepat dan cepat besarnya begitu. Keuntungan dari barangnya mungkin tidak terlalu banyak, tapi karena cepatnya perputaran itu bisa jadi kita pun dapat keuntungan dari distributor. Nah ya, ada hadiah apa dari distributor karena kita mampu menjualkan, memenuhi target atau bahkan melebihi target, kan begitu. Kayak dokter Bapak Ibu, maaf ibunya nggak ada ya. Kayak dokter itu kan didatangi oleh detailer, ya distributor obat. Langsung ke dokter, Pak, ini obat anti nyeri. Kalau bisa menggunakan produk kami dengan nilai sekian, kami akan bawa dulu Ribbon sekarang. Nah, Toyota Ribbon ya kan, Innova Ribbon. Nah, tapi nanti targetnya harus sekian. Ya, cuman kalau itu agak syubhat. Syubhatnya karena apa? Bisa jadi dokternya akhirnya karena mengejar Innova Ribbonnya, akhirnya obatnya pakai itu terus. Padahal bisa jadi ada obat yang lebih baik. Nah, gitu ya. Kecuali kalau dokternya jujur. Kalau kualitas obatnya sama dengan yang baik ya tidak apa-apa ya, pakai ini. Tapi kalau obatnya lebih rendah kualitasnya dari obat yang lain, ya mestinya jangan menerima. Itu kalau dokter seperti itu. Ya perusahaan-perusahaan, pedagang-pedagang juga begitu. Kalau bisa memenuhi target dia akan dapat hadiah. Kalau itu kan jelas jual beli ya kan begitu. Kalau barang kan sesuai dengan kemauan konsumen kan gitu. Nah ini hadirin ya dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kepiawaian Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dalam berdagang itu memang luar biasa ya. Ya kita mungkin berat kalau kita bukan pedagang, itu berat untuk memulai. Berat memulainya karena apa? Ya gengsi juga mungkin kan gitu ya. Kenapa gengsi? Karena memang dari awal kita tidak terlatih, tidak terbentuk. Nah, Rasulullah dimulai dari menggembala kan gitu ya. Ya. Dan Rasulullah bukan tipe orang yang senang berada pada zona nyaman. Ya. Kalau zona nyaman itu kalau dia sudah dapat pekerjaan ya itu terus begitu ya. Tidak ada upaya peningkatan. Itu di zona aman. Kalau kita yang zona nyaman itu ya seperti PNS itu zona nyaman gitu ya. Ya, tapi Rasulullah itu orang yang dinamis. Nah, mental orang sekarang kadang-kadang ya dalam tanda petik jeleknya seperti itu. Senang berada pada zona nyaman saking sulitnya mencari pekerjaan. Ya contoh ya, mengapa pengemis itu susah diberantas? Ya, karena hasil dari mengemis itu besar, bisa melebihi PNS. Itu pengemis ya. Ya. Nggak usah jauh-jauh pengemis, itu loh tukang apa namanya, yang di perempatan yang nyebrangkan mobil itu loh, belok apa Pak Ogah atau apa gitu namanya itu, ya Pak Ogah ya. Itu sekarang makin banyak. Kenapa? Karena itu pekerjaan yang nyaman begitu, nggak usah berat-berat, cuman gitu-gitu ya. Walaupun resikonya besar itu sebenarnya, ketabrakan. Ya dapat 2.000 misalkan. 2.000 kalau 100 mobil dari pagi sampai dengan sore sudah berapa itu? Ya. Sudah 200.000 dikalikan 30 sudah 6 juta. Pak Supri kalah itu PNS ya. Ya. Jadi pengemis juga begitu berpikirnya. Ya. Jadi dia setiap hari dapatnya sekian.
Kalau yang ngasih sekarang misalkan 2.000 lah, karena uang 500 kan sudah jarang gitu ya. 2.000, 1.000 juga sudah jarang. Sekarang berapa orang dia dari pagi sampai sore? Kalau yang ngasih sampai dengan 200 orang kan sudah 400.000 itu per hari. Ya, sebulan udah 12 juta, ya kan? Bener ya? 400.000 kali 30, 4 kali 3 bener 12 juta. Iya, ini bukan mendorong bapak-bapak untuk jadi pengemis atau apa gitu, bukan ya. Tapi itulah mental masyarakat kita. Maka akhirnya ada sarjana yang cari pekerjaan susah, kalau dapat pekerjaan juga kecil, akhirnya milih jadi pengemis, milih jadi Pak Ogah itu, padahal sarjana. Nah, begitu. Ini realitas kehidupan kita. Karena mentalnya itu tadi, mental yang suka berada pada zona nyaman. Nah, Rasulullah itu mengajarkan kepada kita, kita harus tangguh, mandiri, tangguh. Ya. Jadi Rasulullah itu dinamis. Ya. Maka tadi Rasulullah melakukan eksplorasi kemana-mana. Apakah di setiap tempat dagang sunatullah, di setiap tempat laku dagangnya, ya sunatullah. Pasti dagang itu ada saatnya tidak laku di tempat yang berbeda, begitu. Sangat mungkin kan begitu. Ya. Tapi bagaimana punya pemikiran yang jauh ke depan untuk mengembangkan usaha, itu menjadi sesuatu yang harus menjadi pelajaran kita semuanya dari Rasulullah, melakukan eksplorasi kan begitu ya. Nah hadirin, ini sampai dengan usia 25 tahun ya, kita penggal sampai dengan usia 25 tahun, karena 25 tahun kan Rasulullah menikahkan begitu ya. Jadi Rasulullah itu melakukan perdagangan dengan mengambil investor itu sampai dengan usia 25 tahun. Yang terakhir ya investornya yang kemudian jadi istrinya, yaitu Khadijah, kan begitu. Khadijah. Sudah azan ya? Ya, sampai dengan tadi. Jadi usia 25 tahun. Bagaimana perjalanan Rasulullah setelah usia 25 tahun, kita akan bahas di pertemuan berikutnya. Baik hadirin, sampai di sini terlebih dahulu karena waktu sudah memasuki Isya. Kita akhiri dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.